selama ini kan masyarakat Indonesia selalu melihat almarhum Xiao Giokchang itu sebagai orang kiri, pro PKI, pro budaya Cina dan lain-lain. Sehingga dengan kata lain lewat buku tersebut pembaca bisa tahu dan bahwa cap yang diberikan terhadapnya banyak didasarkan kepada sikap subjektif anti kiri yang menjadi ciri utama dari pemikiran pada masa Orde Baru. Barangkali untuk memperkaya apa yang ada yang di dalam buku ini, jadi saya punya seorang sahabat namanya Lee Chen Yi. Dia sahabat saya SMA dulu. Ternyata dia aktivis, dia sekarang berdiam di Kanada setelah sekitar 30 tahun tinggal di negeri Belanda. Dan kebetulan dia sangat dekat dengan mendiang Pak Xiao Giokchang. Dan entah kenapa dia tahu bahwa saya akan berbicara mengenai dalam peluncuran buku ini. Jadi kemudian dia menulis beberapa email kepada saya. Antara lain, saya tidak akan edit di sini, bahasanya campur aduk antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, karena mungkin bahasa Indonesianya sudah kaku gitu. Dia mengatakan, dari mendiang Pak Xiao, salah satu hal yang paling mengesankan bagiku adalah rasa tanggung jawab yang sangat tinggi sekali. Beliau senantiasa mengutamakan pengabdian pada tanah air dan perjuangan untuk kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan keluarga sendiri. Saya tahu bahwa sering keluarganya menderita di bawah rasa tanggung jawab ini karena Indonesia was his first love and his family came second. Kalau perjuangan memanggil atau menuntut, Pak Xiao langsung berangkat dan his favorite song was Maju Tak Gentar. Sifatnya yang lain adalah sifat kemanusiaannya. Kerap kali dalam perjuangan beliau selalu bersikap ksatria, bahkan kepada musuh sekalipun selalu bersedia berdialog. Misalnya semasa perjuangan fisik melawan Belanda, pendapat Pak Xiao itu sejalan dengan pendapat Bung Safir, antara lain bahwa dia ingin memperlakukan para tawanan Belanda itu berdasarkan kepada Konvensi Jenewa. Dalam hal kemerdekaan Indonesia, beliau tidak mulai kompromi. Buat beliau, kemerdekaan tidak bisa ditawar-tawar. Beliau belum pernah menghadiri graduation ceremony ke-6 anaknya. Satu-satunya kesempatan ada di negeri Belanda waktu putrinya lulus dari Fakultas Kedokteran. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, beliau harus memberikan ceramah di sebuah universitas. Dengan rasa tanggung jawab yang begitu tinggi, beliau lebih mengutamakan untuk memberikan ceramah itu daripada menghadiri graduation ceremony dari putrinya. Akhirnya dia mengatakan, he never attended graduation of his children. Another characteristic of Pak Xiao was he never imposed his view and opinion on you. Seperti ku katakan tadi, beliau selalu bersedia untuk berdialog, dan saya sendiri sering tak setuju dengan banyak pandangan-pandangan beliau, akan tetapi selalu tertarik untuk mendengar dan belajar dari pengalaman beliau. Karena, dia bilang, in spite of our differences, after a heated debate, I felt I came away a better man. Tentang Baperki dan Terate, beliau selalu mengatakan, walaupun Terate tumbuh di lumpur, bunganya selalu merah dan indah sekali dipandang. Dengan perkataan lain, janganlah berputus asa walaupun keadaan sedang buruk, karena dengan bersama-sama kita mampu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Barangkali yang itu yang testimoni dari teman saya yang barangkali bisa memperkaya dari apa yang disampaikan dalam buku ini. Yang menarik untuk saya adalah bahwa almarhum Xiao Giokchang adalah salah satu dari ribuan atau bahkan puluhan ribu korban dari kekejaman politik Indonesia
pada akhir 1950-an dan pertengahan 60-an yang sebetulnya tidak dapat dipisahkan dari suasana politik dunia pada masa itu. Pada aras global, konflik antara yang disebut sebagai blok dunia bebas di bawah pimpinan Amerika dan blok sosialis pimpinan Uni Soviet merupakan ciri utama dari pola hubungan internasional pada masa itu. Terburuk lagi oleh terjadinya perpecahan di kalangan negara-negara netral yang tak ingin terlibat dalam pertentangan antar kekuatan global. Politik Indonesia pada masa itu tak lepas dari suasana dunia pada masa tersebut, apalagi setelah Bung Karno bertindak sebagai diktator dan menjalankan politik luar dalam negeri yang sangat kekiri-kirian. Bung Karno memaksakan kerjasama antara pilar utama dalam masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu nasional, agama, komunis yang dituangkannya dalam konsep Nasakom dan gotong royong. Akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, karena kerjasama itu berubah menjadi polarisasi, konkurensi, dan akhirnya menjadi konflik terbuka dengan menggunakan kekerasan. Itulah juga masa ketika cap kepada orang atau tokoh yang tak disukai dengan mudah dapat diberikan. Misalnya kontrak revolusioner, golongan penghisap, anjing Peking, kapitalis birokrat, dan sebutan-sebutan negatif lainnya. Dalam suasana seperti itu, elit dan rakyat Indonesia seakan dipaksa untuk memilih pihak. Dan ketika konflik mencapai klimaks berupa kekerasan, pihak yang kalah dalam rivalitas itu tersingkir dengan kekerasan dan tanpa proses hukum. Mendiang Pak Siau adalah salah satu dari tokoh nasional yang menjadi korban dari proses perubahan politik yang berlangsung sejak pertengahan tahun 60-an, bahkan sampai terjadinya perubahan politik menjelang akhir 1960-an. Kini suasana politik sudah berubah dengan adanya reformasi, walaupun demokrasi sudah berjalan menjadi demokrasi menurut saya. Saya kira Pak Siau itu nasibnya sama dengan tokoh-tokoh politik lain, baik yang Tionghoa maupun yang dulu disebut pribumi. Lalu saya teringat kepada guru saya dan guru Ibu Meli di sini, yaitu Profesor Chan Jusong. Beliau adalah seorang sinolog yang namanya dikenal secara internasional. Namun karena dosanya satu pada waktu itu, dia hanya menjadi anggota KSI yang menjadi organisasi mantel dari PKI. Dan sebenarnya nasib Pak Siau itu boleh dikatakan lebih baik dalam tanda kutip daripada Profesor Chan Jusong. Chan Jusong dilarang pergi ke luar negeri dan sampai meninggalnya pada usia 65 tahun pada tahun 81 kalau tidak salah, itu beliau meninggal dalam kekurangan, kesepian, dan lain-lain. Sekarang, terima kasih Pak. Ini sekarang gongnya adalah tokoh Tionghoa kanan. Jadi kalau 1 Oktober itu PKI yang menang, Hari Chan yang menulis buku kenangan seorang Hari Chan. Saya persilakan. Pertama yang harus saya katakan, buku ini tepat diberi judulnya, yaitu Patriot. Yogyakarta adalah patriot menurut saya. Itu telah saya katakan 20 atau 30 tahun yang lampau waktu Yogyakarta pergi, dan bahkan saya titipkan sama Ferry Sonneville ya, disampaikan pada Anda ya. Terus ini tidak jilat menjilat.
Ini masalah yang jelas. Maksud saya adalah orang yang cinta tanah air ini, Indonesia, all out. Nah, itu no question. Banyak orang yang cinta Indonesia dari keturunan Tionghoa dan bahkan pelopor, tapi kalau mendapat kesukaran menjadi konsedian jurus ke-12 Chow Syokyocan tidak. Apa saya akan begitu? Saya kira sudah tidak ya, karena umur sudah segini. Sebelum Chow barangkali sudah kok. Terus itu masalahnya. Itu beda misalnya seperti A.M. Hanafi, meskipun diusir, pergi, susah ini dan lain-lainnya, begitu ada kesempatan tidak tui bangsa tapi tui Indonesia, ya, tui Indonesia, tidak pulang Tiongkok tapi pulang Indonesia sebagai orang Indonesia. Oleh karena ini pantas patriot. Ada satu orang lagi yang saya kagumi, tapi sayang formil tidak bisa pulang, dari keturunan Tionghoa, dan Chua Sik Yin. Terus dia merasa merana di Wina karena kangen pulang Indonesia, tapi pada waktu itu terusir. Oke. Itu nasib permainan politik pada waktu itu dan konsekuensi dari pilihan politik. Nah, kalau sudah menjadi konsekuensi pilihan politik, jangan menangis willing war, ya, ratapan anak tiri, tapi harus diterima sebagai konsekuensi perjuangan dan barangkali menjadi inspirasi di kemudian hari, seperti Syokyocan pelan-pelan menjadi inspirator. Karena sejarah, lebih-lebih Indonesia yang baru ini, banyak politik berkembangan dan pertentangan itu betul-betul masalah individual, pribadi. Ini tragisnya. Seorang pemberontak yang dianggap memberontak masih menjadi tawanan, pulang ke Indonesia meninggalnya malah di luar negeri, pulang menjadi pahlawan nasional, Sultan Syahrir. Pemberontak PRRI beberapa tahun kemudian menjadi pahlawan nasional, Muhammad Natsir, dan lain sebagainya. Sekarang dalam proses semua. Tapi true or not? Dan apa dasar perjuangannya? Ini orang seperti Saudara Aswi nanti yang menyelidiki, sejarawan. Tapi Aswi pasti tidak, dia ideolog juga repotnya. Terus itu soalnya apa? Oh, ini dia orang tengah-tengah gitu. Itu bisa mancolo putra, mancolo putri, nggak soal. Terus itu, tapi nanti generasi berikutnya akan memilih. Syarifuddin, Amir Syarifuddin, ya, itu juga sekarang sedang banyak yang menggugat. Apakah dia pengkhianat yang perlu ditembak mati? Apakah dia patriot Indonesia? Ya, menurut saya dia patriot Indonesia. Dan ideologinya pada waktu itu betul-betul repot, ya. Kadang-kadang dinilai atas kekecewaan pribadi, seperti Lincoln, ya, kecewaan pribadi pergi. Tapi dicatat dalam sejarah sudah lain. Dari 5 orang keturunan Tionghoa yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tidak ada satupun yang meninggal sebagai warga negara Indonesia yang komplit. Ini repotnya. Formil, tapi ini selalu menjadi alasan. Nah, ini menjadi bahan refleksi. Tadi dipertanyakan kiri kanan baik mana. Kalau orang Tionghoa yang aktif pada masa kemerdekaan permulaan
dalam penjajahan, ya harus kiri. Kalau